Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahmatullah Widaputra dengan NIM 102042430011 ingin menjelaskan bagaimana dasar-dasar penggunaan visual paradigma. Nah, langkah awal kita akan membuat suatu project terlebih dahulu. Kita membuatnya kalau tampilan awalnya seperti ini, kita akan mengklik BPMN. Nah, kemudian kita klik blank. Setelah itu kita next. Nah, kita kasih nama Business Process Diagram 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dalam file yang ingin kita buat. Nah, di sini saya akan membuat BPMN seperti perintah nomor 2 ini, diagram BPMN, yaitu order di warteg Bahari. Pertama-tama kita akan membuat poolnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai len, kemudian kita berikan di sini, kemudian kita beri nama warteg Bahari. Nah, untuk memberikan dua len dalam satu persegi panjang ini, maka kita akan insert line after. Nah, kemudian dia ada line kedua. Dalam satu pool ini ada dua line jadinya. Maka line yang di bawah ini kita akan berikan nama kasir. Dan line yang kedua kita berikan nama petugas warteg. Nah, di sini saya sudah membuat satu pool, ada dua line. Kemudian kita akan membuat blind boxnya di atas poolnya ini. Nah, cara memindahkan poolnya seperti ini. Nah, kita akan membuatnya di atas poolnya ini. Nah, kita ke horizontal pool. Nah, di sini. Nah, cara mengubah pool menjadi blind box, kita klik kanan. Kemudian kita pilih black box. Nah, di sini maka akan menjadi namanya black box seperti ini. Kemudian kita beri nama pembeli. Nah, di sini sudah ada satu pool dan satu black box. Nah, kemudian saya akan membuat star dan N-nya sesuai dengan gambar yang seperti ini atau perintah seperti ini. Kita mulai start di petugas warteg ya. Kita gedein. Nah, cara menyesuaikan kalau misalkan mau simetris, kita shift tekan, kemudian kita atur seberapa simetrisnya, seberapa bentuk yang ingin kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, maka star ini sudah ada di dalam line. Kemudian kita beri nama ada pembeli datang. Kita klik saja di sini, ada pembeli datang. Berarti kita start di petugas warteg, yaitu ada pembeli datang. Dimulai dari ada pembeli datang. Kemudian selanjutnya kita memberikan task. Selanjutnya cara membuat diagram sederhana hingga menghasilkan seperti pada gambar nomor. Oke, berarti yang nomor 6 ini kita sudah selesai membuatnya sesuai dengan perintah modul tersebut. Nomor 7, pada diagram BPMN yang telah Anda buat, tunjukkan cara mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 20 dan diatur set as default for all shapes and apply to whole project. Oke, caranya berarti kita ke shape star ya. Kita klik kanan. Di sini ada styles and formatting. Setelah itu kita klik format. Ini kita ke foreground. Nah, di sini kita bisa mengatur font size-nya, ukuran
fontnya. Di sini diperintahkan ukurannya 20, maka kita akan ubah ukurannya menjadi 20. Kita diatur set as default for all shapes. Oke, set as default for all shapes. Kemudian kita apply to wall project. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini berarti sudah sesuai dengan perintah tersebut, yaitu ukurannya 20. Kemudian nomor 8, mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 18, set as default for data store dan set as default for data objek. Nah, data store berarti atau data objek berarti kita klik kanan di bagian data objek, kemudian kita klik style and formatting, kemudian klik format, foreground ke 18, ukurannya 18, kemudian set as default for data store, set as default for data objek. Nah, kalau sudah apply to wall project. Oke, sudah, berarti di data objek ini sudah sesuai dengan perintah. Kemudian nomor 9, mengubah ukuran ketebalan garis panah. Berarti kita ke garis panahnya ini nih, kita klik kanan, style and formatting, format, kemudian kita ke line. Nah, ini udah 2,5 ya. Kita bisa atur di sini, sesuaikan dengan perintah di modul tersebut. 2,5, terus diperintahkan set as default for all connector, berarti kita set as default for all connector. Oke. Nah, di sini berarti sudah 2,5 ukuran message-nya atau panahnya ya, udah 2,5. Berarti sudah. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as. Oke. Berarti ini sudah sesuai semua diagram BPMN yang kita buat sesuai dengan perintah. Maka setelah itu kita akan menyimpan diagram ini dengan format JPEG dan PNG. Nah, berarti kita klik di sini ada namanya export diagram as image. Nah, kemudian kita pilih JPEG dulu. Diperintahkan kualitinya maksimum 100%. Oke. Kita maksimumnya 100%. Checklist. Ini output filenya, lokasi filenya. Di sini berarti kalau sudah, kita klik export. File ini proses diagram jatuh JPEG. Yes. Open file. Nah, ini adalah file JPEG yang telah kita ekspor ke bentuk JPEG. Nah, ini adalah hasil yang ada di Visual Paradigma kita. Kita minimize. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk mengekspor ke PNG. Nah, sama seperti tadi ya, ke ekspor active diagram as image. Ke ekspor diagram as image. Kemudian kita ke PNG with background. DPI-nya disuruh 300, berarti paling maksimal ini paling besar ya. Oke. 300. Kalau sudah sesuai dengan output filenya yang tadi itu sama ya, kita ekspor. Yes. Open file. Nah, ini PNG dan ini JPEG-nya. Kita bandingkan. Mana yang lebih jelas? Kita disuruh bandingkan mana yang lebih jelas. Nah, sebenarnya keduanya sama-sama jelas karena PNG-nya 300, DPI-nya 300 dan JPEG-nya juga udah paling mentok. Jadi seperti itu. Oke, kemungkinan hanya ini saja yang dapat saya presentasikan sesuai dengan tugas modul 0 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.